rasa sayangi, rasa sayangi, lihat nona dari jauh, rasa sayangi, rasa sayangi, rasa sayangi, lihat nona dari jauh, rasa sayangi. Jalan-jalan ke Buah Batu, ayo mampir ke Buah Batu, nonton podcast ditemani Josu bareng sama formator yang gaul. Rasa sayangi, rasa sayangi, lihat nona dari jauh, rasa sayangi. Oke. Bang saya. Oke, para sobat Peter Paul. Masih ini ya, ya. Udah lama kita nggak banget berjumpa kita nih. nggak- Iya. Udah lama banget kita nggak ini podcast lagi ya. Iya. Udah berapa bulan ya? Sekitar 3 bulan ada kali ya kita nggak berjumpa ya. Pasti pada kangen dong. Iya dong, pasti dong. Apa jangan lupa tagline dulu. Oh ya, silakan dulu, silakan. Tagline dulu silakan. Bet, sikat bet. Balik lagi di podcast Sabar Santai sama bersama Frater. Obrolan santai, gak bikin baper. Gimana nih? Gimana Frater Jere? Apa kabarnya nih hari ini? Apa? Luar biasa. Luar biasa Tapi ya. tahu gak bet kenapa agak panik? Kenapa? Ada Romo Rektor. Oh iya. Risi Romo. Agak keringetan dikit. Agak deg-degan dikit ya. Jadi emang udah lama banget nih kita nggak Ya. bikin podcast karena ada ya kesibukan Kesibukan, dan ya. masa transisi Kasih sih kebetulan. betul juga. Makanya sekarang kita pengen apa ya menuangkan Update lagi ya, nggak sih? Iya, pengen baik lagi loh. Iya. Saking kangennya sama ya teman-teman semua. Iya. Gak tahu sih teman-teman. Kan kita apa enggak ya, kita nggak tahu ya. Tapi yang penting kita berusaha untuk mendekatkan lagi bersama dengan teman-teman. Iya, gitu. ish, keren Ah, banget. keren banget. Ngomong. Apa tuh? Kenapa ya? Santai dong. Enggak saya gitu. Maaf emang kayak gini kita mau. Gimik. Gimik. Ngomong-ngomong nih, Bet. Iya, kenapa? Ada yang baru pasti dong. Pasti dong. Pasti kita Wajah-wajah baru yang fresh banget. fresh banget dong, jelas. Udah cuci muka belum? Udah mandi belum? Udah, saya Udah ya? Saya udah mau. Kalau jawab enggak. Kalau jawab enggak agak panik ya. Ya agak panik ya. Harusnya udah mandi. Jadi kita kedatangan 2 tamu guest star Wah. yang pastinya bakal asik dan bakal wah ini pembahasannya seru banget. Pasti seru nih. Seru ya. Ha. Harus seru. Harus seru. Harus seru. Oh, boleh nggak? Nggak boleh enggak? Yang mau ya. Kita perkenalkan dulu siapa Iya, yang siapa akan tamu jadi kita guest nih? star kita malam Hari ini. Dari Romo? Mungkin dari Romo Rektor dulu. Silakan Romo. Ya. Boleh silakan Romo memperkenalkan diri. Kenalnya dari mana? Boleh dari nama mungkin Romo. Nama saya Romo Yosef Sirus Natet. Oh, Romo Yosef Itu Sirilus sih. Natet. Ya, panggilannya Romo Natet. Panggilan Romo Natet. Asalnya dari paroki mana Romo? Dari Paroki Kristus Sang Penabur Subang. Subang. Asli di Bandung. Bukan. Gue Subang Bandung. Asli tanah Sunda. Sunda. Benar. Nah, gitu. Romo mungkin umur tabisan udah berapa lama Romo? Kurang lebih 14 mau 15 lah Desember nanti. Pasti ada makan-makan dong. Pasti. Karena Tiap hari kan itu makan. oh iya. Mungkin sebelumnya Romo pernah tugas di mana sebelum menjadi rektor Senior Tinggi Romo? Sebelumnya panjang ya. Oh panjang Mo ya? Iya 15 tahun kan. Iya sih. Memang singkat-singkat saja saya. Pertama waktu saya sesudah tabisan diakon itu saya tugas di Kelapa II sebagai diakon sampai jadi imam. Terus tugas dipindahkan tugas di Rangkas Bitung. Lalu itu 5 tahun di sana, lalu pindah ke Seminari Menengah untuk persiapan studi keluar ya. Asik. Dan persiapan tuh malah panjang gitu karena memang dikatakan kurang mungkin persiapannya atau masih banyak hal yang mungkin harus dipertimbangkan. Dan akhirnya 2 tahun lah saya jadi formator di sana. Lalu saya berangkat studi di Spanyol
Oh, di Spanyol, Rom. Spanyol. Di kota dia- mana, Rom? Di Pamplona. Pamplona. Oh, dulu pernah ya main di Iya, sana ya, di- sempet ya? Eksonat itu. Berapa ini, Rom? Pamplona. Ya, Pamplona. itu tempat benteng di mana Ignatius Loyola jatuh ya. Oh, iya iya iya. Dia terluka dan kemudian dia mengalami pengalaman spiritual di situ. Saya hanya 1 tahun saja di sana, kemudian pulang dan lalu bertugas di paroki Maria Bunda Segala Bangsa Kota Wisata kurang lebih 3 tahun. Lalu pada saat memasuki pandemi itu saya jadi pastor paroki di Santo Herculanus. Ya di sana kurang lebih 3 tahun lah selama pandemi. Pandemi selesai saya pindahkan jadi staf Seminari Tinggi Santo Petrus dan Paulus bersama dengan kalian. Jadi kalau dikatakan baru sama sekali sih enggak ya. Enggak baru banget. Cuma ini doang. Cuma posisinya aja sekarang yang baru gitu. Asik. Tadinya gelandang sekarang jadi striker. Jadi langsung ini ya nyerang ini ya. Bagian nyerangnya. Bagian menyerang saya. Kaget panik dikit. Ya, bagian yang lebih mungkin untuk segala apa yang menjadi keputusan kan sekarang lebih saya jadi punya kewenangan gitu. Jadi kalau kemarin hanya memberi semacam masukan untuk pertimbangan dari Romo Rektor untuk memutuskan, sekarang saya yang harus menerima masukan dari romo-romo staf yang lain untuk memutuskan apa yang mungkin perlu dan bisa kita jadikan sebagai kebijaksanaan di Seminari Tinggi Santo Petrus Paulus ini. Seperti itu, brother. Oh, keren. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangannya Romo Rektor baru kita, teman-teman. 15 tahun 15 tahun menjadi imam. jadi Dan imam. Oh, dahsyat. berarti pengalaman di formasi pun sudah pernah di Senayan Menengah ya, habis itu Iya. lanjut ke Senayan Tinggi gitu. Dua Seminari Menengah saya alamin malah. Jadi saya pertama kali masuk di Seminari Menengah Cadas Hikmat yang sekarang jadi tetangga kita, dulu di Gudang Utara yang sekarang kita pakai untuk rumah S2 ya, untuk teologan itu. Saya 3 tahun di sana, kemudian 1 tahun di Stella Maris. Seperti itu. Masuknya KPA berarti langsung setahun ya? KPA, karena kan dianggapnya saya udah 3 tahun di Seminari Menengah Cadas Hikmat dan saya masuk untuk menjadi calon imam Keuskupan Bogor. Perlulah untuk tahu gitu ya, Keuskupan Bogor tuh seperti apa, atau siapa saja romo-romonya, atau bagaimana katedralnya, biar saya punya wawasan gitu. Makanya saya berharap kalau misalnya Pater itu di tahun rohani tingkat 1 gitu kan, wawasan soal keuskupan tuh harus punya lah gitu. Tenang aja, kalau Albert punya semuanya katanya. Punya semua lengkap. Coba tanya Romo. Tapi di laptop bukan di sini, bukan di sini. Bercanda. Canda. Kita gimmick. ya. Harus hahaha jadi. Yakin. Yakinnya ya. Tolong panas sih. Tolong di-cut. Oke, Oke. selanjutnya nih kita udah mendengarkan CV-nya secara kurang lebih Romo CV. Kurikulum vitae. Romo nanti mungkin kita bisa mendengar dari Romo Guntur. Ya, sekarang kita beralih ke Romo Guntur. Boleh Silakan, perkenalan, silakan. Kenalan diri dong, sing. Vlog gitu. Pembayaran mana dong? Iya. Saya sendiri Romo Yosep. Oh iya benar ya. Sebenarnya untuk tahun ini sama-sama Yosep sebenarnya. Oh, sih. Jadi kita memakai spiritualitas Santo Yosep gitu. Tinggal dipilih aja, mungkin yang tidurnya bagus buat kita. Yosep tidur gitu. Tapi juga ada Yosep pekerja. Nah, tinggal dipilih. Yosep bangun juga jangan takut mengambil Maria. Nah, itu. Dan Yosep pemimpi, iya benar. Ya, itu. Nah. Saya sendiri Romo Yosep Kesinus Guntur Boowang. Nah, jelas dari namanya, bapak saya Flores, ibu saya Jogja. Ya.
Gitu ya Romo ya, benar ya. Asal paroki dari Santa Ana Duren Sawit, Jakarta Timur. Jadi parokinya KAJ, tapi saya memutuskan masuk ke Seminari Menengah Stella Maris Bogor dan lanjut ke Seminari Tinggi Petrus Paulus, Kuskupan Bogor yang ada di Bandung. Sementara saat ini usia tabisan baru 1 tahun, jalan 2 bulan lah kurang lebih. 1 tahun 2 bulan ya. Masih fresh-freshnya berarti Romo. Masih lucu, Masih imut-imutnya. masih lucu, imut, gemesin lagi ya. Lalu Romo, kalau boleh tahu juga, kan baru 1 tahun ya? Sebelumnya pernah studi di mana? Ini seru nih ya, ini yang serunya nih. Jadi bisa diceritakan dong ke kita kurang lebih studinya di mana dan seperti apa sih di sana gitu. Mengambil jurusan apa Romo? Aset keuskupan ya. Oh, iya. Sebenarnya yang bagian ini tuh bagian yang disembunyikan sebenarnya. Karena takutnya dikira sombong gitu, padahal memang kenyataannya mah sombong ya. Ini nggak ikutan ya saya ya. Nah, tadi nggak sombong loh. biasanya Yosef itu rendah hati dan diam ya, karena di Injil itu juga dia nggak ngomong gitu loh. Tapi orang tahu kebesaran dia tuh kayak gimana gitu. Mantap ini. Maka sekarang kita umbar-umbar. Kita yang umbar-umbar. Ya saya sendiri sebenarnya setelah beres dari pendidikan S1 Unpar Filsafat tahun 2015, boleh diberikan kepercayaan dari Bapak Uskup beserta keuskupan untuk melanjutkan studi di Roma, Italia gitu. Dari 2016 sampai 2022. Memang di sana yang menjadi kekasannya adalah biasanya kalau studi itu umumnya adalah para imam yang diberangkatkan untuk studi dengan spesialis tertentu. Tapi Keuskupan Bogor dalam hal ini pada saat itu tahun 2016 mencoba untuk berani mengirimkan frater gitu. Frater Jadi Romo berangkat. ini maksudnya frater pertama yang dikirim. Sebenarnya saya bukan yang pertama juga. Oh, bukan. Karena sebelum saya juga sudah ada saat itu ada kakak kelas. Dari sebelum saya ada satu kakak kelas sebelumnya. Baru setelahnya saya gitu. Hanya saja yang kakak kelas tidak lanjut, baru saya tahun 2016 itu. Setelah saya baru ada Romo Arda yang saat ini sedang bertugas misi di Paroki Laham, Samarinda. Nah, itu teman. Halo, Romo Arda. Siapa tahu nonton. Ya, we miss you. Setelah Romo Arda ada sekarang Frater Rio dan juga Frater Widi. Jadi keuskupan sekurangnya ada sampai saat ini ada 4 frater yang studi. 3 tahun pertama 2016 sampai 2019 adalah untuk bakalaureat teologi di Universitas Kepausan, Universitas Pontifikal Urbaniana gitu. Dan 3 tahun berikutnya diminta oleh Bapak Uskup beserta keuskupan untuk mengambil spesialis teologi biblis sebenarnya. Itu saja. Jadi memang untuk keperluan pewartaan terutama di bidang kitab suci gitu. Kurang lebih begitu. Setelahnya 2022 saya lulus dan kembali ke Indonesia, boleh mengalami masa diakonat di Paroki BMV Katedral. Itu hanya 3 bulan lah. 3 bulan karena setelah tabisan tanggal 22 dapat perutusan menjadi staf formator Seminari Tinggi Petrus Paulus bersama dengan Romo Natet gitu. Ya, kita bareng-bareng ya masuknya ke sini ya. Kami bareng-bareng. Jadi sekali berangkat langsung 2 yang pada saat itu juga sudah ada Romo Rektor sebelumnya gitu. Ya, seperti kayak tangan kiri dan tangan kanan. Ya, tangan kiri. Kami tangan kiri, dia tangan Fakta uniknya itu sebelumnya saya pada saat frater top, jadi setelah lulus S1 Unpar, itu kami ada tahun untuk pelatihan pastoral lah, tahun orientasi pastoral itu setahun. Nah, saya dapat tempat tugas top ini di
Seminari Menengah Stella Maris Bogor. Yang mana di situ Romo Natet adalah pamong saya juga. Gitu. Enggak barengan. Barengan selama setahun. Jadi Pamong kita ya bersama-sama. Romo Natet pamong, saya sub pamong. Menemani hari itu adalah kelas 12 yang sekarang itu angkatan Frater Widi yang sekarang ada di Roma. Begitu. Jadi ada Frater Widi, ada Frater Nur, ada Frater Lamro ya. Mereka sekarang S2 tahun pertama. Jadi perkenalan saya dengan Romo Natet juga tidak terlalu asing karena kami pernah bekerja bersama selama setahun. Begitu. Itu saja paling ya. Oh berarti ini ya bisa dibilang wah ini jodoh tuh ya. maksudnya dalam Iya, dalam hal ini kerja dalam tugas bersama ya, iya. bersama. Kami punya chemistry lah. Chemistry ya. Chemistry-nya ada gitu. Menarik ya, dari nama, pekerjaan semua sama Romo. Nama Yosef. Tapi pernah hari itu kan kami bikin SIM bareng ya. SIM SIM motor. C. Oh ya. SIM motor. Terus ketika dipanggil gitu atas nama Bapak Yosef gitu ya. Terus kami berdua masuk. Maaf nih, atas nama Bapak Yosef gitu. Iya Pak, kami berdua Yosef. Yosef yang mana Pak? Pas dilihat lagi, oh ini Yosef yang Kristinus, oh berarti saya ya Romo. Berarti Romo di situ ngapain Romo pas dipanggil? Nonton. Bagus ya. Bagus ya, saling menemani. Iya, jadi chemistry tuh udah terbangun dari seminari dari ini ya. Ya Tugas entah itu mungkin apa ya dia bilang segalanya nggak ada yang Mustahil. terjadi itu tanpa Tuhan yang izinkan. Oh iya iya. Iya. bener-bener. Kamu Jadi enggak ada kamu kali ya. Salah ya. enggak ada yang mustahil, orang lagi ngomong yang lain. Jadi emang sudah perencanaan Tuhan ya mungkin ini semua. Mungkin. Ya entah lah, tapi kita tetap syukuri lah dalam artian dengan segala apa yang mungkin kita bisa lakukan ya Tru ya. Iya. Romo. Ya dibalik ini ya. Keakrabannya gitu ya. Kita tetap usahakan lah. Dalam artian konflik pun kami tetap ada. Berbeda pendapat pun selalu terjadi, tapi semuanya kan kita mau arahkan dengan apa yang mungkin menjadi tugas tanggung jawab kita yang sudah dipercayakan keuskupan, Bapak Uskup di tempat ini bersama dengan kalian, seperti itu. Lah kok malah saya yang ngomong ya? Enggak apa-apa kan. Ada informasi baru yang menarik. Jadi menarik banget ya selama ini udah chemistry terbangun. Ada ya karena mungkin rencana Tuhan juga ya, tidak tahu kita seperti apa. Dan akhirnya bertemu lagi di tempat ini sebagai formator. Menamai para frater yang kami ini Romo. Ya yang menyusahkan ya. Oke, Bet. Sangat. Oh, sangat menyusahkan ya. Oke, sekarang kita beralih ya. Ya coba. Kan tadi Direkam kan ini? direkam Romo. Enggak apa-apa, kita open. Kan tadi udah mendengarkan kurang lebih seperti apa sih, siapa sih Romo Natet, siapa sih Romo Guntur itu. Nah, kali ini kita mau masuk lebih kepada ya apa yang di seminari ya. Iya, betul. Selama ini tadi apa yang udah dibilang? Belum dibilang teh? Belum. Belum ya, belum. Sorry. Tadi iya. dibilang atau di briefing? Briefing, ya. Tadi apa yang dibilang di briefing? Semangat saking semangat. Saking semangatnya. Kan Romo nih, Makasih ya Re. setelah menjadi formator Romo ya. Kan ada kita sering mendengar ya, bahkan mungkin pernah membaca juga di buku 25 tahun dan 50 tahun keuskupan. Kalau udah baca Iya. tadi, baru baca kata dia. Iya. Kalau sejak semula katanya Monsinyur Geise itu emang menerapkan formasi yang mengandalkan kedewasaan yang bebas. Iya, betul. Ya, jadi selama ini mungkin seringkali kita dapat salah paham. Kok frater kok bebas banget, liar mungkin kesannya. Tetapi sebenarnya apa sih Romo yang yang dimaksud dengan formasi yang bebas dan dewasa ini yang selama ini mungkin telah ditanamkan oleh Monsinyur Geise? Yang jelas sih kalau yang saya tahu ya pada zaman saya dan kemudian analisa mungkin yang bisa saya lakukan dengan mendengar kisah dari para Romo-Romo senior itu, terutama misalnya kayak Romo Ben atau dulu tuh ada almarhum Romo Victor. Mereka kan ngalami masa di Jalan Sampurna sana, Jalan Ciamplas gitu ya, bersama dengan keluarga Pak A.P. Sugiarto. Mereka hidup bersama dengan keluarga, kemudian sesudah itu baru terbelilah tanah di daerah sekitar Buah Batu yang sekarang mungkin lokasinya menjadi
lokasi Seminari Tinggi Santo Petrus dan Paulus. Yang jelas buat saya segalanya pasti karena ada keterbatasan, terutama karena soal siapa formator yang bisa mendampingi. Akhirnya Monsinyur sendiri, Monsinyur GC ya emang bolak-balik ngajar ke Unpad gitu ya, dan ke Unpar yang waktu itu masih sekolah tinggi ekonomi lah gitu. Dia mengupayakan apa yang mungkin bisa dihadirkan adalah cara yang mungkin mau mengingatkan siapa kamu dan mau apa kamu. Udah itu udah dia lepas gitu. Selebihnya ya dia pun hanya menyerahkan dari apa yang mungkin menjadi tugas tanggung jawab para fraternya. Bahwa soal kebebasan apakah ada? Ya pasti dengan tidak adanya formator pasti terasa sebagai sesuatu yang dianggapnya tidak ada orang yang mungkin memantau, melihat dan mungkin mengawasi terus gitu ya. Tapi bahwa upaya dari Monsinyur GC ini menurut saya adalah sesuatu yang justru malah menghadirkan kesadaran akan adanya keterbatasan keuskupan kita yang belum punya banyak imam untuk bisa mungkin menjadi formator yang mendampingi mereka, dan juga bagaimana mereka sekarang mengupayakan tanggung jawab dari apa yang memang menjadi tujuan mereka masuk ke Seminari Tinggi Santo Petrus Paulus itu, seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu. Ketika mungkin dibangun di sini pun dulu adalah bangunan yang cukup lumayan baik ya, dalam artian mungkin kalau misalnya kita lihat bangunan-bangunan yang ke belakang sana, bangunan-bangunan itu sama dengan bangunan kita, cuma kemudian karena jumlah yang besar dan orang yang mungkin keuskupan-keuskupan itu menitipkan banyak juga calon-calon imam untuk bisa studi di Fakultas Filsafat Unpar gitu ya, dulu sekolah tinggi teologi Widya apa ya namanya, Surya Agung Bumi. Surya Agung Bumi banyak dari Purwokerto, dari Papua, bahkan mungkin karena Fransiskan juga ada misi di sana dan mungkin para uskupnya juga menitipkan ke sini. Lalu dari Padang juga ada, dari Bandung yang adalah tuan rumah pun mereka menitipkan para calon imamnya di tempat kita loh. Jadi mereka pun belum punya fermentum yang boleh katakan sendiri, permanen dan mandiri gitu, enggak. Bahwa mereka dititipkan ke tempat kita, dan inilah yang akhirnya waktu itu Monsinyur Leo Sukoto almarhum juga katakan, kok seminari yang seperti kandang ayam ini malah bisa mencetak banyak calon imam gitu. Yang jelas bahwa apa yang dihadirkan tadi, kesadaran bahwa kita terbatas namun tidak mau menutup diri untuk bisa berbagi dengan orang lain, itu yang mungkin menurut saya menjadi spiritualitas Fransiskan ya. Selalu berbagi, selalu memberi, dan selalu mengupayakan bahwa apa yang diberikan ini adalah untuk kebaikan, untuk bagi semua, bukan hanya untuk kelompoknya saja gitu, untuk Keuskupan Bogor saja gitu. Dan terbukti bahwa banyak calon imam yang dicetak dari sini, kayak Pastor John Kandam dari Jayapura kalau nggak salah. Terus juga ada pastor-pastor yang dari Papua sana, kadang mereka datang ke Jakarta, ada sempat main ke sini, mereka merasa bangga pernah studi belajar di tempat ini. Jadi saya pikir ada semacam keterbatasan, tapi ada kemauan dari keterbatasan ini berbagi dari apa yang mungkin sifatnya tidak bisa katakan banyak gitu ya, melimpah ya, kayak persembahan nyanda miskin lah gitu ya, ya benar. Mungkin ya, yang artian ketika justru kita berbagi malah kok jadi berlimpah gitu. Malah kok jadi punya banyak imam-imam juga gitu. Soal kualitas para imamnya atau seperti apa mereka hadir dan melayani umat di Keuskupan Bogor yang kita cintai itu, ya kembali lagi bahwa tidak bisa kita katakan semua romo tuh sama punya kualitas gitu kan. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang kurang baik, pasti gitu ya. Namanya juga imam ya manusia gitu, seperti itu. Jadi yang jelas
bahwa kita bolehlah bangga gitu ya. Awal hadirnya Seminari Tinggi Santo Petrus Paulus hadir dengan keterbatasan dan selalu mengupayakan dari keterbatasan untuk bisa menghadirkan hal yang baik untuk orang lain, buat kita juga, untuk keuskupan kita terutama. Seperti itu mungkin. Bagus nggak? Sampai terkagum. Saya sampai terkagum. Iya, kami sama terkesima ya, Iya, benar-benar berarti mendengarkan. itu seperti tonggak ya dari seminar-seminar yang lain gitu untuk bisa berdiri, akhirnya bisa membuat bangunan sendiri dan bisa jadi seminar sendiri gitu. Ya awal dari kita ya Bu ya. Itu ya, saya pikir tuh perlunya kita punya wawasan tuh, dalam artian kita akhirnya saya bangga gitu dengan apa yang mungkin sekarang saya punya, dan mungkin orang lain ada yang lebih gitu ya, entah rumahnya yang lebih bagus misalnya kayak Fermentum yang dibangun dengan konsep yang dimiliki oleh Romo Mangun dengan kualitas bangunan yang sedemikian luar biasa baik lah gitu ya secara arsitektural. Tapi menurut saya lebih bangga dengan apa yang mungkin menjadi sejarah dan apa yang melatar belakangi saya hadir di tempat ini. Tempat ini hadir bukan hanya pada saat saya hadir sebagai frater saja, tapi dari sebelumnya punya sesuatu yang saya kagum, saya bangga, dan saya selalu berusaha untuk membanggakan lah ya, membuat aku bangga sebagai seorang frater yang pernah dididik di tempat ini, tapi juga bangga untuk bisa tetap menghadirkan seminari yang tetap punya kualitas gitu ya, bagi dari frater-fraternya dalam apapun gitu ya, seperti itu. Sangat Saya udah nih. Jadi sangat menginspirasi buat kita juga ya, para frater. Yang nonton ya harus nonton, harus ingat bahwa kita tuh harus bangga dengan seminari kita yang menjadi tadi ya, menjadi tempat di mana bahkan seminari-seminari lain tuh berkumpul dan bahkan menjadi mencetak banyak imam gitu. Sangat bangga ya. Berasal dari sini. Berarti mungkin rasa kebebasan atau itu tuh berangkatnya dari keterbatasan kita yang dulu tuh belum ada romo-romo yang bisa mendampingi kita ya Romo ya pas zaman itu. Siapa zaman dulu gitu kan? Belum ada ya. Jadi kedewasaannya. Jadi kedewasaannya yang Harus tahu siapa kita, identitasnya apa, maka punya tujuan yang baik juga nantinya. Frater harap dewasa ya. Asik. Tolong ya Frater. Frater Albert nih Romo. Sekarang Romo, mungkin pertanyaan untuk Romo Guntur kali ini. Kalau dalam kitab suci, bercanda. Ini Romo, mungkin boleh Romo ceritakan satu pengalaman yang menarik ya selama formasi di sini. Kan tadi kan emang cukup jauh ya range antara Romo Natet dan Romo Guntur tuh ya. Nggak ketemu berarti kan di seminari tinggi. Nah, itu pasti ada perbedaan yang sangat jauh. Tapi kira-kira Romo punya gak satu pengalaman yang menarik yang akhirnya menjadi menjadi semacam mungkin pembanding juga untuk Romo ketika menjadi formator di sini. Begitu Romo. Menyambung dari kisah Romo Natet ya tentang keterbatasan yang justru malah menjadi kekayaan buat yang lain. Dan buat kita juga. Iya. Kitanya jadi kaya, orang lain juga jadi kaya gitu. Memang kalau dalam generasi imam, ini Romo Natet masuk dalam kelompok imam medior. Jadi usia 10 tahun tabisan sampai 25 tahun. Sementara kami adalah bina imam muda usia tabisan 0 sampai 10 tahun untuk Keuskupan Bogor. Sisanya di atas 25 tahun tuh udah imam senior gitu. Romo Fabi ya. Iya ada Romo Fabi, Romo Gaib gitu, Romo Ben, Romo Tarno bahkan ya. Baru lewat 26 ya. Udah lewat 20. Nah, jadi secara pendidikan pun saya tidak pernah bersama Romo Natet dan tidak ketemu dengan Romo Natet juga. Bangunan ini itu baru tahun 2003 ya. 2003 atau 2004 ya Romo Natet ya? 2004. 2004 ya. Di mana saat itu adalah transisi dari bangunan lama pada saat itu, dan Romo Natet ini generasi pertama yang tinggal di bangunan baru gitu. Jadi
persis masa transisi itu ya. Kami tahu itu karena memang berani untuk tadi membuka wawasan, mendengarkan cerita dari romo-romo sebelumnya itu ya. Jadi memang seperti ini mungkin nggak akan kita tahu di buku, tapi justru dari kisah para romo yang mau bercerita gitu, dan kita mau duduk mendengarkan gitu ya. Pengalaman yang paling menarik saya masuk sini tuh tahun 2010. Saat itu di sini untuk di Buah Batu ini semua formasi jenjangnya masih dalam satu rumah. Jadi tahun orientasi rohani di sini, sekolah stikatnya ada di sini, dan juga teologanya ada di sini. Nah, baru setelah 3 tahun terakhir ini Keuskupan Bogor mulai memisah-misah. Tahun orientasi rohani ada di Sindang Laya Cipanas, sekolah stikat ada di Buah Batu, dan untuk teologan S2 itu ada di Gudang Utara begitu. Jadi udah mulai dipisah-pisah dan juga semakin spesifik. Nah, saya masuk 2010 di sini dan juga selesai 2015 dan berangkat top ke Stella Maris Bogor. Satu pengalaman yang justru boleh menjadi kekuatan bagi saya, dan tadi kalau kita ngomongin tentang kebanggaan gitu ya, hari itu kami masih tahun orientasi rohani, diundang ulang tahun paroki di sini sebelah kita, paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Buah Batu gitu. Saat itu ketika kami ikut acara, salah seorang sesepuh itu berkisah, karena dalam bagian acara itu juga diminta tentang testimoni atau sharing dari sesepuh. Seorang ibu kali ini sesepuh dari paroki itu berkisah tentang bagaimana dulu paroki itu berdiri. Semoga saya betul ya, dan juga tidak salah ingatan saya pada saat itu adalah bahwa paroki berdiri itu tahun 1983. Sementara seminari ini udah dari 1959 kalau nggak salah. Saya lupa ingat. 50 apa ya? Ya kurang lebih gitulah ya. Wawasan saya jelek buat ini. Karena pertama itu Stella Maris, baru setelahnya karena untuk pendirian seminar ini juga nggak langsung di Buah Batu. Tadi Romo Nate cerita pindah-pindah, sempat di Jalan Sampurna, sempat di dekat mana Romo biar Ursulin tuh Di Jari Supratman. Iya, dekat Supratman, terus juga sempat pindah lagi ke Alexandri dan sebagainya gitu. Tapi ingin dikatakan di sana bahwa seminari ini sudah ada lebih dulu. Baru yang dikisahkan oleh sesepuh itu adalah begini. Para umat ini ingin misa. Akhirnya mereka memakai ruang makan seminari tinggi. Begitu. Betapa akhirnya kerinduan umat pada saat itu yang belum ada gedung gereja, belum ada sekarang seperti hari ini, mereka tetap ingin misa tapi di ruang makan kita seminari. Dari situ akhirnya betapa bahwa yang sederhana dan terbatas ini justru menjadi cikal bakal paroki yang besar ini sekarang. Yang luar biasa yang kita bahkan mungkin nggak tahu dari mana asal muasalnya gitu ya. Mungkin juga belum tentu yang lain pernah dengar tentang ini, tapi detail seperti itu kita tahu karena bayangkan sekelompok umat yang memutuskan mau misa setiap hari di ruang makan seminari. Nah, dari situ betapa saya berdecak kagum ya. Masih tahun orientasi rohani. Ingin mengatakan bahwa sangat visioner Monsinyur Geise. Jauh sekali memandang ke sana, betapa dia sangat akademisi ya, terutama ya. Punya pandangan yang sangat jauh dan holistik gitu, menyeluruh. Tuh, dia berani untuk bisa membangun juga Seminari Mengah Stella Maris Bogor, seminari tingginya, dan juga mendirikan Unpar itu loh. Sesuatu yang luar biasa. Dia akademisi ya, sekali lagi ya, karena saya seorang akademisi juga, saya harus mengatakan dia akademisi ya. Betapa akhirnya luar biasa pandangannya yang sangat jauh itu ke sana di tengah segala keterbatasan yang ada memang. Tapi dari situ justru semangat Monsinyur Geise ini, walaupun saya tidak pernah tahu, tidak pernah kenal, hanya dengar dari
kisah para Romo senior buat saya yang tidak mengenal saja orangnya sungguh luar biasa gitu. Dan semangat itu ingin tetap saya hidupi gitu. Oh, pernah ke makamnya ya waktu di Belanda? Iya benar ya. Hari itu memang akhirnya ketika masih studi di sana di Roma, Ada waktu ya. saya memutuskan saya mau intensi untuk pergi ke makam Monsignor Geise. Itu ada di desa Weert, Belanda bagian selatan gitu. Memang itu saya pelajari sangat baik bagaimana cara ke sana gitu. Di biara di mana di situ ada Monsignor Geise, makam Monsignor Geise beserta beberapa imam Fransiskan yang mungkin kita kenal. Misalnya Pater Hofstede. Hofstede itu juga guru besar ya. Dan juga Pater Brouwer. Ya, terus ada yang di Bandung itu. Benar. Jadi di kalau Alun-alun itu. di alun-alun Bandung itu kan kita pernah lihat tuh tulisan Bumi Pasundan Tuhan menciptakan pada saat tersenyum kalau nggak salah. Ada kan tulisannya tuh M.A.W. Brouwer. Ya. Nah itu imam Fransiskan. Gue ngajar psikologi. Ngajar psikologi klinis. Basicnya memang dia psikolog gitu. Di Unpad, guru besar Unpad. Iya. Dan saya pernah lihat bukunya juga bahwa ketika memang masa pensiunnya Pater Brouwer ini, para mahasiswa generasi awal tuh bikin buku kenangan tentang dia dan masih diketik ya, dan itu ada di perpustakaan kita. Nah detail-detail seperti ini kadang kita luput dan merasa diri bahwa ya sudahlah, seminarnya sudah ada, ini sudah nyaman, kita jalan begitu saja. Padahal bangunan ini adalah bangunan yang sama seperti para fratas sekarang tinggal, seperti saya dulu tinggal. Tapi yang ingin saya tekankan tadi, saya tor saja sudah begitu, gitu loh. Ingin bilang kekaguman saya tuh nggak bisa tergoyahkan lagi gitu. Untuk boleh bersyukur betapa hari itu, terutama untuk Keuskupan Bogor juga, boleh dimulai dan diinisiasi juga oleh para imam Fransiskan ya, walaupun tidak langsung Fransiskan yang sekarang yang muncul ya, tapi dalam sejarah kita tahu nanti dimulai lebih dulu oleh para Fransiskan konventual sebenarnya, baru nanti ke Fransiskan yang sekarang. Yang jelas bahwa ya tadi gitu ya, kalau kita bicara soal seminari tinggi kita dan kebanggaan kita, yang jelas tadi gitu ya, dari keterbatasan kita bisa berbagi untuk siapapun, entah calon imam yang akhirnya terdidik dan menjadi imam-imam yang handal, atau jadi awam juga kalau mungkin yang nggak jadi gitu ya, dan juga untuk umat ya, untuk umat yang iya. menjadi semacam cikal bakal paroki, dan ini Hati yang Maria Santa Bernoda Santa Perawan Maria. Hati tak bernoda Santa Perawan Maria Buah Batu. Ini yang saya amati memang adalah roh ya. Roh dari formasi kita adalah, dan Keuskupan Bogor juga lebih pada roh yang memang sungguh pionir ya. Pionir tuh berani mulai gitu loh. Berani buka jalan kalau pionir itu. Mungkin kalau di hutan-hutan tuh dia masih yang nyabet-nyabetin Masih lebat pohonnya gitu. lebat pohonnya atau ilalang-ilalangnya gitu. Akan selalu terbatas gitu. Akan selalu kekurangan, tapi Kayak minimal pion, kalau misalnya main catur pion maju dulu gitu. maju depan. Maju dulu. Bagus. Dalam banyak hal begitu. Artinya spirit itu sudah ada gitu. Udah menjadi semacam kayak roh gitu ya untuk formasi kita juga ya, ketika memang mungkin terkesannya terlalu progresif mungkin ya, yang nanti akhirnya Jere tadi bilang majalah Stella Maris sebenarnya, makanya kan progresif. Gerak cepat. Kalau dia gerak cepat tapi tidak segesit kita. Oh iya. Gesit ya. Iya. Kita majalah gesit, jadi cekatan. Kalau progres aja tapi tidak cekatan dan gesit, gawat. Waduh, bener juga. Kita gesit. Jadi bisa mekar ya. Bisa mekar, benar. Benar ya, akhirnya mekar ya. Iya, benar. Bisa juga ya ini. Iya ya, bisa nyambung ya. Udahan yuk. Tapi memang dari dulu mungkin memang terkesan sangat yang tadi dikatakan Jerry bebas itu ya, progresif itu ya. Berani maju tapi juga nggak lupa akan akar. Itu
Jadi dialektik seperti itu ya, hubungan yang timbal balik atau juga obrolan yang seperti itu. Kita juga pengen maju, tapi juga bayangkan saya generasi sama Romo Natet jauh, tapi kita juga melihat lagi kembali sejarah kita gitu loh. Bahwa Monsinyur Geise sampai hari ini dengan itunya kita baca lagi sejarah kita. Nah ini maju sekaligus juga kenal sejarah. Nah yang seperti ini ya itu sangat kuat gitu loh, menjadi khasnya kita lah gitu harapannya sih. Kalau Coba ngecek doang, takutnya kurang jelas. Oke, silakan dong, Rama. ya udah sih. Oke. Jadi tadi emang ini ya BT ternyata bahwa pengalaman itu ya, maksudnya tadi apa yang Robo Guntur ceritakan Iya, kayak betul. dia mendengar bahwa oh ternyata seminari kita itu menjadi apa namanya sebutnya tempat yang ini ya, yang maksudnya bisa bahkan ya jadi pionir gitu. Bahkan umat pun dulu bisa hadir kesini. hadir ke sini gitu. Iya. Bukan di sini sih, tapi Di ruang makan. Iya. Hadir di ruang makan, jadi kayak bisa bareng, bisa merasakan bahwa oh ya seminari itu hadir juga loh buat umat. Ya. Nggak terbatas untuk para Frater para atau imam, atau ya. klerus gitu. Jadi emang sangat ini ya. Asal-usulnya gitu menarik, maksudnya asal-usul itu pun menarik ya dari awal kita tuh. Berbaur kayak gitu ya. Iya, dari awal memang udah seperti ini Mo ya. Jadi mungkin bagi kita ya pesan yang kita sampaikan, pesan yang kita dapatkan ternyata sebenarnya kita tuh punya sejarah yang panjang, Sejarah yang sangat kaya lagi ya maksudnya Iya. sebenarnya kita ini, dan sampai sekarang pun kita masih berusaha untuk mengembangkannya, berusaha untuk menjadikan hal ini menjadi lebih baik di masa depannya Mo ya. Keren Mo ya. Kita ini maksudnya kamu tuh formator. Itu kalau sudah terjadi. Iya terjadi Itu gitu. kan sudah terjadi. Harapannya udah. Oh iya keren Mo ya. Karena emang abis ini kita akan ngomongin harapan. Iya betul. Nah, karena harapan. Nyambung aja dulu. Ya. Nah, ini nih. Jadi Berharap belum. Pertanyaannya belum, Romo. Nah, sekarang ini untuk kedua Romo ya. Ini boleh dong memberitahu apa yang menjadi harapan Romo selama Jadi ya, formator ya, di sini menjadi lah ya. formator di sini. Atau bagi formasi kita itu mau Bagi seperti formasi apa kita, Romo ya. ya. Kita ini menjadi frater yang seperti apa, dewasa dalam apa, atau mengandaikan sesuatu kita ini seperti apa. Akan gitu. seperti apa seperti apa kedepannya? ke depannya begitu. Asik. saja, Akan seperti apa? Ya pokoknya harapan para formator saat ini apa? Ya. Boleh silakan dari siapa dulu yang ingin menjawab? Oh, Romo Rektor sudah nyuruh ini. Jadi saya harus maksudnya duluan dulu lah. taat gitu ya. Pertama memang harapan saya adalah memang kami para formator juga mempunyai semangat yang kurang lebih bisa dirumuskan seperti ini. Api yang redup itu tidak akan kami padamkan gitu ya, padamkan ya. Dan buluh yang terkulai itu juga tidak akan kami patahkan gitu. Bahwa namanya panggilan anak-anak itu akan pasang surut ya, akan naik turun, kadang juga situasinya juga kadang semangat, kadang males, kadang juga galau. Itu hal yang lumrah gitu, hal yang biasa. Kami pun mengalami pastinya masa-masa seperti itu. Tetapi yang menjadi poin utama adalah bagaimana itu bisa diolah gitu. Bagaimana bisa dijadikan sebagai sarana-sarana yang justru Tuhan tuh ingin bicara apa gitu. Harapan yang pertama adalah bahwa bagi saya, bahwa saya berharap pendidikan calon imam terutama untuk formasi Keuskupan Bogor adalah anak-anak ya, para frater ini sungguh punya hati yang luas gitu. Pemahaman yang luas, hati yang luas, yang tidak sempit ya, yang juga tidak jago kandang. Karena bayangkan kita sudah sejak dari pembinaannya tuh tidak jago kandang. Bayangkan misalnya pendidikan seminari tingginya di keuskupan lain. Ya udah bukan di kandang sendiri. Dan kita bergulat atau berjuang berdinamika dengan umat yang karakternya juga bukan karakter umat Keuskupan Bogor dalam hal ini. Artinya sudah dari sananya adalah orang-orang yang jangan hebat di rumah sendiri. Sejarah juga mencatat banyak imam kita yang misi keluar sana dan bagus-bagus ya. Beberapa ada Romo Joko Kasianto ya, ada Romo Jonet. Romo Joko misalnya buat Radio Maria
di Kuskupan Asmat kalau saya tidak salah ya, dan itu berjalan dengan baik misalnya. Dan Romo Jonet juga, artinya banyak imam-imam juga yang akhirnya dibutuhkan untuk gereja yang lebih universal. Pertama memang untuk anak-anak yang tadi punya semangat juga untuk juga berani keluar gitu ya, seperti kata Paus Fransiskus ya, gereja yang berani keluar gitu loh, berani berbau benar-benar seperti umatnya, berbau domba gitu, berani kotor gitulah ya, berani main gitu, jangan cuma di kamar gitu, jangan cuma hebat di dunia-dunia yang mungkin kadang juga nggak nyata gitu. Pergi keluar, lihat dunia, punya pandangan yang lebih luas, punya pemahaman yang lebih kompleks, lebih jauh gitu. Itu akan jauh lebih, kita punya hati yang lebih luas untuk mendengarkan mereka gitu. Sosok imam bagi saya itu adalah orang yang sungguh bisa masuk ke semua lini ya. Dari usia misalnya, ke anak kecil bisa masuk, ke orang dewasa maupun jompo bisa masuk. Dalam semua situasi, situasi kegembiraan, sukacita, bahkan sampai situasi kedukaan. Itu kan ekstrim-ekstrim. Dan imam adalah figur yang memang sungguh harus punya hati ke sana. Yang kedua memang adalah dalam pendidikan calon imam harapannya tadi, diharapkan bahwa teman-teman semua tuh menjadi pribadi yang integral gitu ya. Integral ya, sungguh-sungguh saling matching, tidak ekstrim satu ya dengan yang lain. Contohnya misalnya ya belajarnya cukup, doanya cukup ya, hidup rohaninya cukup, mainnya cukup ya, rekreasinya cukup gitu. Itu semua harus seimbang gitu. Tidak harus menonjol sekali, karena ekstrim di salah satu juga tidak baik ya. Misalnya ekstrim terlalu sering main ya lupa berdoa gitu. Sebaliknya ekstrim terlalu sering berdoa lupa main gitu. Jadinya lupa main gitu. Padahal main itu juga bagian dari penting ya, rekreasi gitu. Ya. Banyak kan ini. Oh, kebanyakan main, pokoknya berdoa. Berdoa kurang main ya. Artinya tetap itu seimbang dan juga menjadi pribadi yang proporsional ya, baik segi manusianya, baik segi spiritualnya, intelektualnya maupun pastoral gitu. Itu semua memang menjadi kekuatan buat rumah formasi ini, supaya dalam segala lini kita tidak menjadi luar biasa, tapi kita bisa masuk gitu loh. Kenal saja dulu, duduk dulu, dan juga merasakan itu. Proporsional seperti ini tuh lebih penting daripada sekadar ekstrim di salah satunya. Misalnya hanya anak ini canggih, pinter secara IP dan juga secara intelektual, tapi dia nggak bisa tahu caranya gimana bergaul dengan teman. Nah itu juga menjadi beban dalam hidup berkomunitas gitu misalnya. Nah kecakapan seperti ini itu hendaknya dilatih di rumah ini, di rumah formasi ini. Itu saja kira-kira. Mungkin kalau dari Romo Natet ada harapan lain yang mungkin bisa disampaikan? Saya rasa sama dengan Romo Guntur gitu ya, bahwa ini adalah rumah sementara gitu ya. Kita berziarah, mencari apa yang mungkin bisa kita jadikan sebagai bekal untuk apa yang mungkin jadi tugas tanggung jawab kita di masa depan sebagai imam di Keuskupan Bogor. Tapi bahwa harapan saya secara pribadi, saya merasa bahwa saya bersama dengan Romo Guntur dan juga dengan Romo Fabi serta Romo Tarno di Wisma Teologan sana, berharap bisa menjadi teman, rekan seperjalanan bersama dengan kalian gitu ya, yang mau mencari bentuk apa, akan menjadi imam seperti apa, yang memang mungkin secara format kita sama gitu ya. Formatnya pendidikan filsafat teologi seperti ini. Keseharian dalam doa, dalam makan bersama, dalam segala kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dirancang oleh kalian untuk dilakukan itu seperti ini. Tapi bahwa outputnya gitu ya, kehadiran dari pribadi-pribadi yang muncul dari hal-hal yang sama ini jangan kemudian jadi seragam, jangan kemudian tidak punya sesuatu yang boleh katakan menunjukkan tadi sejarah menunjukkan
ada kepercayaan yang dimiliki oleh formator Monsignor Geise kepada para fraternya gitu ya. Tapi bahwa ada juga kemauan untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, dan akhirnya mereka bisa menunjukkan kebebasan itu bukan untuk segala apa yang mungkin bebas dari gitu ya, tapi bebas untuk mengekspresikan, dan akhirnya dari ekspresi yang mereka lakukan justru malah menghadirkan banyak hal yang kreatif, banyak hal yang mengagumkan orang, dikagumi orang-orang, dan akhirnya ini menjadi bekal kita sendiri semakin mempunyai kepercayaan diri gitu ya sebagai calon imam, dan akhirnya menjadi imam dengan segala apa yang sudah menjadi pencapaian. Dan mereka yang yang memuji pun merasa sudah mendapatkan apa yang mungkin mereka boleh bangga dengan apa yang mereka dapatkan dalam perjumpaan dengan para frater yang ternyata punya kualitas gitu. Enggak, oh pantesan lah frater ini mah emang kelakuannya kayak gini, pantesan dia keluar misalnya kayak gitu. Itu kan malu kan ya. Jadi kalau bisa ya nggak punya kontaknya lah gitu kan. Facebook pun nggak punya gitu. Tapi kalau misalnya, saya pernah dulu kenal sama Romo Guntur waktu dia frater, saya temenan sama dia. Saya pernah diajar waktu saya bina iman. Itu kan jadi hal-hal yang boleh katakan mereka sendiri bangga gitu, nggak jijik kan. Siapa sih Albert gitu kan. Kayak gitu. Dalam artian ada kualitas tertentu yang membuat orang lain kagum, tapi juga bagi diri kita menjadi kebanggaan. Jadi harapan saya ya saya tetap akan mengupayakan untuk menjadi teman dan mengupayakan untuk bisa memberi kepercayaan, dan tentulah bagi para frater saya pun berharap bahwa kami akan memberi kepercayaan, dan silahkan Anda pertanggungjawabkan kepercayaan yang kami berikan dengan apa yang bisa diwujudkan dalam apa yang mungkin kalian bisa lakukan selain dari rutinitas keseharian yang ada. Tapi bahwa kita pun tetap harus ingat keseharian yang menjadi rutinitas ini ada sesuatu yang kalau olahraga tuh bagaimana sih atlet gitu ya, atlet nasional gitu. Mereka tuh harus rajin rutin latihan tuh sebenarnya untuk membentuk ototnya gitu, untuk membentuk otot kerohaniannya, otot pastoralnya, untuk otot kreativitasnya, otot-otot yang memang boleh katakan membuat dia akhirnya kuat pada saat dia tampil dan harus berhadapan dengan apa yang mungkin menjadi hal yang harus dia lakukan, ya dia udah siap gitu. Tidak lagi saya harus bagaimana ya, saya harus tanya siapa ya, saya harus baca buku apa ya. Nah ini kan berarti lu ngapain aja gitu selama di sini dengan biaya yang tidak sedikit dikeluarkan oleh keuskupan. Ya kalau misalnya keuskupan pasti tidak memikirkan ke sana, tapi setidaknya perasaan gitu ya, sebagai orang yang sudah diberi banyak kepercayaan gitu, entah biaya, entah segala apa yang mungkin kita sudah gunakan di tempat ini untuk apa yang sudah kita terima, ayolah kita juga bertanggungjawabkan, minimal jadi orang baik lah gitu ya. Soal nanti jadi imam itu harapan saya, kalau tidak jadi imam ya paksakanlah gitu ya. Paksakan. Bukan maksudnya saya nggak memaksakan untuk jadi imam, maksudnya ayolah cari olah diri. Jangan kemudian kok pola pikirnya yang tingkat 3 kayak pola pikir tingkat 1 sih gitu ya. Pola pikir yang sudah harusnya siap untuk top gitu ya. Tahun orientasi pastoral kok masih kayak gini sih gitu kan. Maksudnya saya nggak melihat atau menilai para frater, enggak, tapi bahwa ayolah matangkan dirimu, olahlah dirimu dengan segala apa yang ada dan ditawarkan di tempat ini sebagai kepercayaan. Ini kepercayaan loh. Kamu diberi tempat di sini,
dikasih kesempatan untuk studi, dikasih kesempatan untuk melakukan banyak hal yang boleh katakan untuk mengisi apa yang nanti isi itu akan kita buka, kita berikan dengan segala apa yang mungkin menjadi kekhasan diri kita masing-masing. Itu mungkin harapan saya. Jadi terimalah kepercayaan yang sudah diberikan keuskupan. Kalian sudah diterima, kalian sudah berdinamika gitu ya. Nikmati semua, jalankan semua, yakinkan untuk selalu menyertakan Tuhan dalam doa harian kalian, doa pribadi kalian. Saya yakin kalau orang sudah rajin doa pribadinya, pasti dia akan tekun juga dalam segala apa yang mungkin menjadi dinamika keseharian di sini. Kalau sudah mulai malas, pasti akan kelihatan kok. Mulai tidak bisa gitu ya, gitu ya. Udah. Enggak, saya ngomong Albert yang tempat lain. Lain yang di Amerika kayaknya. Pokoknya Albert yang ini, Albert yang ini. Amerika. Oh, yang ini. Oh iya. Yang ini mah sama. Sama. Enggak. Bercanda lah dalam artian. Gimik. Selalu ada hal-hal yang perlu menjadi cara kita mempertanggungjawabkan kepercayaan. Toh kematangan kedewasaan kita akan dilihat dari kemampuan kita menjawab kepercayaan itu. Menariknya itu kalau pekerjaan formator itu pekerjaan yang tidak tampak ya Romonatet ya. Maksudnya Iya. Mungkin nggak ada orang juga kenal ya, atau umat kenal tuh nggak ada gitu. Tapi hasilnya ada. Kalau besok tabisan tuh ada imam gitu loh. Nggak datang dari begitu saja, tapi proses yang panjang yang dikerjakan oleh para formator ini. Itu pekerjaan yang mungkin di balik layar nothing tulus ya, bahkan ketika pada saat ucapan terima kasih tabisan itu baru baris ke 100 kayaknya. Karena baris pertama tuh Bapak Uskup dan lain-lain, kedua baru pastor paroki gitu, entah panitia gitu, Curhat nih. nanti formator yang paling bawah gitu. Tapi menarik bahwa pekerjaan yang begitu tuh kadang kebahagiaan seorang formator adalah pada saat memang anak-anaknya jadi imam gitu. Bener. Itu saja, dan bahkan ketika jadi imam pun mereka harus balas, itu pilihan lain. Tapi bahwa ketika formator sudah mengantarkan para fraternya sampai ke jenjang tabisan, itu ada kebahagiaan tersendiri yang memang mungkin nggak bisa terukir gitu ya. Walaupun nanti yang frater tabiskan juga dia akan menyebut ucapan terima kasih ke formator baru baris ke 100 mungkin ya gitu. Setelah donatur baru formator gitu. Mungkin Tapi kita baru angkatan baru. Kalau misalnya yang sekarang kan kita nggak ngalamin mereka. Kita format ya dalam artian. Benar. Kita nggak terlalu bangga lah gitu ya. Enggak. Tetaplah bahwa kita pun bangga menjadi bagian dari keuskupan. Saya ketua Unio loh. Jadi rangkap banyak tugas ya kayaknya Rom ya. Ketua Unio, Justice and Peace. Iya, bukan maksudnya ketua Unio itu kan yang tadi ada yang ada medior, ada bina imam muda, terus ada yang senior, itu kan kurang lebih ada 75 bersama dengan Bapak Uskup itu ada 75 orang. Jadi jumlah kita dibandingkan misalnya Malang kemarin itu baru 40, Bandung itu baru 50 something lah gitu ya, 50 berapa gitu. Yang jelas buat saya jumlah yang sedemikian besar menunjukkan bahwa kita lumayan kuat gitu sebenarnya untuk imam-imam keuskupannya. Tapi bahwa kekuatan ini pun harus menjadi semacam potensi buat kalian. Kalian kalau misalnya liburan silakan ketemu dengan para imam, ajak ngobrol lah dengan apa yang mungkin mereka alami, seperti kalian ngajak ngobrol kami seperti ini gitu ya. Dalam artian itu saya juga ngerasa senang, bangga itu karena memang
banyak ngobrol dengan mereka-mereka yang jadi senior itu, jadi ada cerita, ada hal-hal yang menarik ya, yang akhirnya oh saya baru tahu gitu, oh saya ngerti ternyata seperti ini seperti itu. Akhirnya ya itu yang tanpa sadar akhirnya memupuk kebanggaan saya. Tapi bahwa kalau saya boleh curhat di sini, sebenarnya saya nggak mau banget lah gitu ya jadi formator itu. Cuma karena memang jadi imam itu harus taat dengan pimpinan gitu ya. Apapun yang kita mungkin tidak mampu atau belum bisa atau belum pernah juga kita lakukan, ya kita harus upayakan. Ya dengan siapa? Ya dengan rekan imam lain yang memang menjadi rekan yang ditugaskan juga bersama dengan Uskup di sini, dengan juga yang sudah mendahului di sini, misalnya Romo Fabi, ya kita harus banyak berkomunikasi, bangun komunikasi, membangun kebersamaan dalam kekeluargaan, persaudaraan imam keuskupan, karena ya baik satu imam ya baik pula semua semua keuskupan gitu ya. Tadi seperti misalnya ada, kita bangga nih ada Romo yang yang studi kitab suci dan dia bisa ngajar kitab suci gitu ya untuk mereka yang membutuhkan. Ada frater misalnya yang muncul dan aktif di satu tempat, kita bangga. Apakah yang bangga hanya frater itu? Pasti keuskupan juga bangga. Oh, dari mana frater? Oh kami dari frater Projo Bogor misalnya. Oh bangga dong. Yang sampai kamu yang itu ya kemarin ketahuan melakukan ini ya. Pantesan Bogor sih gitu. Malu lah kita. Janganlah ya. Jangan terjadi seperti itu. Jadi ayolah jaga kepercayaan, jaga kebanggaan, jaga disebutnya bukan kebanggaan, nama baik gitu, nama baik keuskupan dengan apa yang bisa kita perbuat seperti itu. Baik, terima kasih. Mari kita Jadi emang tadi selalu jadi spirit yang menarik ya, dibilang kalau api yang redup tidak akan dipadamkan, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sehingga para formator ini menjadi yang bisa jadi teman yang saling yang tidak mematikan. Iya. Tidak mematikan. Bisa wah. Enggak sih. Tidak mematikan itu, Tapi memang menghidupkan, malah menjaga ya. Malah menjaga. harapannya seperti itu. Harapannya. Tapi ya nggak tahu ya. Ya lihat situasi ya kalau gitu. Kadang yang niup sendiri malah fraternya. Kita sudah jaga dari angin, yang apinya itu ditiup sendiri sama fraternya gitu loh. Jadi frater jangan suka niup-niup ya. Hati aja. Oke. Itu tadi menarik ya, bahwa dan apa yang tadi dibilang oleh Pak Romo, harapannya ya frater juga menjadi manusia yang integral gitu. Integral. Yang apa tadi? Apa integral? Itu ya pokoknya seimbang juga, termasuk salatnya seimbang dalam segala aspek. Jadi nggak ekstrim dalam hal tertentu. Tadi kan main-main ya. Berdoa aja. Terus ngapa-ngapain. Jadi harus seimbang semuanya tuh. Maksudnya menarik kayak dari dulu sampai sekarang itu yang dicari adalah kedewasaannya, Romo. Yang bener nggak? Bener kan? Jadi sampai sekarang pun zaman dulu mau ya. Zaman siapa ya? Musir Geise ya. Tadi kan kedewasaan. Ada imam anak kecil itu. Oh iya nggak ada. Kalau secara umur kayak nggak mungkin. Ya memang bertambah usia kan tua pasti gitu ya. Dewasa tuh pilihan. Relatif dewasa itu. Pilihan. Oh pilihan mana? Oh iya. Salah lagi. Bisa aja kan nggak pengen jadi dewasa. Ganti mau ya. Ganti pen. Dan tadi ada yang pengen gue garis bawah itu, Pastor Romo tuh bilang ini tuh bukan bebas dari, bebas untuk. Kalau bebas dari kan negatif. Iya. Jadi kayak bebas dari aturan, dari bahasa moral. Jadi itu terpenjara lah. Terpenjara. Sewenang-wenang bahkan. Jatuhnya dewasanya. Bebas itu jadi sewenang-wenang. Tidak bertanggung jawab. Sedangkan bebas untuk tuh ya kita bisa seperti ini. Kita bebas untuk berekspresi ya, bebas Salah untuk satunya, melakukan sesuatu yang positif tentu.
ini menjadi nilai lebih sih bagi kita gitu untuk bisa memperjuangkan Bagi nilai seminar itu. ini ya. Seminar ini tentu bangga sih, gue bangga banget biasanya. Gila gue bangga banget. Saya juga bangga sama kalian. Bangga mau ya? Kayaknya sih. Apa yang dibanggakan Romo dari kita? Contohnya saya deh. Saya bangga karena kalian masih bisa bertahan, kalian masih bisa mengupayakan sebuah perjuangan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan secara baik, mengikuti kuliah dengan baik. Mungkin juga ada hal yang membosankan, tapi saya yakin bahwa pelangi itu hadir sesudah hujan gitu ya. Atau yang ini nakoda itu loh, nelayan ya? Oh iya. Bagus nih kata Saya pernah ini. cerita sama Romo Guntur tuh, dalam artian gini. Tidak ada pelaut handal dihasilkan oleh laut yang tenang. Pelaut yang tangguh, yang handal itu pasti dihasilkan oleh laut yang memang buas gitu kan. Kalau misalnya kita temukan orang-orang yang memang berkualitas, yang hebat itu pasti dia punya pengalaman yang memang melatar belakangi dia jadi terbentuk seperti itu. Pak Presiden Jokowi seperti itu, Monsinyur Gese seperti itu gitu ya. Siapa yang mungkin kita juga bisa temui gitu ya, yang boleh katakan kita kagumi gitu. Pasti ada pengalaman badai, pengalaman tak nyaman yang mungkin bisa membuat dia akhirnya menjadi orang besar seperti halnya Romo Guntur. Banyak hal nanti yang mungkin di podcast selanjutnya lah bisa kalian cari tahu, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya. Karena saya pikir kalian juga bisa mau kemana? Mau pulang. Tentu maksudnya yang bisa dipilih oleh Romo, anak ini baiknya di mana gitu. Saya mempercayakan kepada Romo. Nah, maksudnya kan ke Roma, maksudnya sesudah top itu ke Roma gitu. Suka bumi. Pulang dong. Ada universitas juga di sana. Nggak usah top dulu, langsung dari selesai langsung ke Roma. Saya akan minta seperti itu aja, jadi top pun nggak ada, biar langsung set tak bisa. Kan gesit. Ya, Iya, Satset. progresif. Berarti dari kecilnya udah progres dulu. Udah masuk seminar tinggi diajarin cara gesitnya kan. Nah, Jadi kita yang berpikir progres nih, para formatornya, fraternya yang gesit gitu ya. Ya nanti keuskupan tinggal Yang mekar. ini menarik sih, keren mau sumpah. Terharu ya penjilat Azur. Kelihatan ya, Bu. Silakan. Ya kayak bigo. Kayak bigo dong. Aduh, Bet. Iya, Tidak terasa. sangat tidak terasa ya. Saya juga pengen banyak ngomong sih sebenarnya. Oh iya, mau. Cuma ya males lah sama. Nanti jangan sesi kedua. Iya. Karena sebenarnya banyak yang mau diceritain, cuma Iya. nggak cukup waktunya. Waktunya bisa, bahkan ini pun nggak bisa dituliskan dalam kata-kata. Kayak Injil Yohanes. Injil Yohanes. Bab terakhir penutup. Terakhir kan. Bener nggak Romo? Iya, Mo, ya. Ya lulus berarti. Iya. Bahwa air laut menjadi tintanya dan semua daun dari semua pohon itu menjadi bukunya, tidak akan cukup menuliskan betapa banyak hal yang bisa kita sampaikan. Mantap. Ya kayak lu tadi nyanyi apa? Itu untuk gimmick. Baik. Ya. Ya. Sebenarnya kami belum pengen berpisah ya karena masih kangen ngobrol-ngobrol. Iya. Berpisah. Enggak, maksudnya dengan ini Ya, maksudnya bagi di teman-teman podcast ya, ini. Podcast ini tentu. Tapi apa daya karena waktu sudah semakin Larut ya, saudara. ya semakin larut dan kita sudah mendapat sangat banyak insight baru yang ya. bisa kami terima, dan ya harapannya juga ini bisa memotivasi bukan hanya kami Ya. tapi buat semua orang yang menonton nantinya. Yes. Jadi Untuk saat ini kesimpulan Bet. kesimpulannya, Iya. sejarah itu penting, bergerak juga penting, dua penting. Terima kasih. Udah mau. Ini nih. yang kayak gini-gini. Makanya kita kalau mau bergerak jangan lupa kita ada sejarah. Gimik itu bagaimana?
Kalau mau bergerak jangan lupa sejarah kita dulu itu gimana. Kalau mau bertindak jangan lupa dulu kita seperti apa. Oh, jas merah. Yoi, apa itu? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yoi, ingat kata Soekarno kan? Iya, itu cuma ini aja sih, intermezzo. Oke. Termasuk aja kasih tutup. Oke. Baik, karena waktunya sudah sudah cukup lama kita berbicara dan meskipun ada banyak hal yang ingin dibicarakan lagi tidak mungkin. Iya. Maka dengan berat hati sobat-sobat Petpal kita harus menutup. Iya. Saya siap untuk menolak lah untuk ngadain podcast lagi. Cukup ngomongnya. Jangan dong, jangan gitu dong. Ini tuh Mang. Jiper dikit deh. Mungkin kita akan bakal undang lagi dengan tema yang berbeda ya, Romo-Romo. Lebih menarik. Ya mungkin tentang kitab suci, mungkin Eksorsis. tentang eksorsis, Kita mengundang. ice cold. Oh ya, aduh. Oh, enggak, itu beda cerita. Nggak ada sumbernya. Ya pokoknya begitulah teman-teman, kita bakal balik lagi dengan podcast yang akan lebih seru lagi. Iya. Yang lebih menarik dan lebih fresh lagi ya. Yoi. Teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube kita yaitu Seminari Kuskupan Bogor. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita yang @PeterPaulMajor ya untuk melihat postingan unik dan juga tentunya menyentuh hati ya untuk kita semua gitu. Nah, Romonatet ini. Dan kalau Anda ingin tahu kegiatan-kegiatan kita yang out of the box gitu ya. Tidak seperti frater-frater lainnya. Oh, ternyata ada frater Petrus Paulus yang kayak gini. Silakan tonton TikToknya di @frater Bogor. Dan terakhir, bagi yang suka dengerin podcast di Spotify atau dengerin ya podcast sambil di mobil, nyetrika, masak, Nyuci baju. pacaran. Pacaran. Siapa tahu kan pacarannya sambil Rohani ya, sambil kayak rohani pengen ya. tahu Tuhan tuh gimana Nah, gitu. bisa juga di follow akun Spotify kita di Peter Paul Major. Oke. Jangan lupa ya teman-teman, di follow, subscribe, like, Like dan komen, komen. dan ajak teman-temannya sekalian. Bagikan ke grup-grup keluarga, pasti banyak yang suka. Iya enggak sih? Ya, Semoga suka semoga lah ya. suka dengan konten kami. Nantikan konten seru dan menarik lainnya di Podcast Sabar. Santai bersama frater. Obrolan santai. Gak bikin baper.